Keputusan nomor 53/PHP-19/2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, diajukan oleh 1. Laode M. Rajiun Tumada, 2. H. Lapili SPD. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 010 dan seterusnya memberi kuasa kepada H. Andi Safrani SHM CCL CLA dan seterusnya selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48 dan seterusnya memberi kuasa kepada Nasrullah SHCLA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Laode Muhammad Rusman Emba ST. 2. Bahrun. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Baron Harhab Saleh SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Muna. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, oleh karena itu eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum termohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 sehingga perkara akuo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan termohon karena tidak melakukan verifikasi yang akurat terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020, khususnya terkait dengan perbedaan nama lengkap calon bupati atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, vide bukti P1 sampai dengan bukti P15. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait, bukti T1 sampai dengan bukti T34, bukti PT1 sampai dengan bukti PT Romawi 37 dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK9 dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Poin 1 dianggap dibacakan. Poin 2. Bahwa termohon telah melakukan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati sesuai dengan yang diatur dalam bab 3 penelitian administrasi tabel 3.1 indikator keabsahan dokumen persyaratan calon halaman 48 dan ketentuan penulisan nama bakal calon halaman 70. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 394 dan garis miring PL dan seterusnya tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota yang pada pokoknya mengatur bahwa nama lengkap calon bupati dan wakil bupati yang ditulis dalam formulir model BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK harus sesuai dengan KTP elektronik.
Selanjutnya, apabila ditemukan perbedaan data berupa nama dan tanggal lahir antara yang tercantum dalam KTP elektronik dengan ijazah, maka KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan. Vide bukti P15 sama dengan bukti T21 sama dengan bukti PK4. Terhadap ketentuan tersebut, termohon telah melakukan pencocokan nama bakal calon bupati yang tercantum dalam formulir BB.1 KWK dan formulir model BB.2 KWK dengan KTP elektronik, dan seluruh dokumen tersebut tertulis atas nama yang sama, yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, vide bukti T19 dan bukti T20. Selanjutnya, terhadap nama yang tertulis dalam ijazah atau STTB SMA 1 Raha dan ijazah sarjana teknik Universitas Hasanuddin, yaitu tertulis nama atas nama Laode Muhammad Rusman Untung, termohon telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Raha dan Universitas Hasanuddin, vide bukti T22 sampai dengan bukti T25 dan bukti PK3 sampai dengan bukti PK6. Hasil klarifikasi tersebut menyatakan bahwa adalah benar orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Untung adalah sama dengan orang yang bernama Laode Muhammad Rusman Emba yang mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020. Bahwa Bawaslu Kabupaten Muna telah menerima laporan terkait permasalahan dimaksud pada tanggal 28 September 2020. Namun setelah dilakukan kajian terhadap laporan tersebut, telah ternyata tidak ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Vide bukti PK7 sampai dengan bukti PK9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.7, 3.8 dianggap dibacakan. 3.8.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 120.102 suara, total suara sah sama dengan 2.402 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 55.980 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon perolehan suara terbanyak adalah 64.122 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.142 atau ekuivalen dengan 6,78% atau lebih dari 2.402 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Muna tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karena itu harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya,
Amar putusan mengadili dalam eksepsi. 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 18:15 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Francisca sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Muna atau yang mewakili. Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian, salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirimkan kepada para pihak paling lambat 3 hari kerja setelah sidang pengucapan putusan ini. Terakhir, Mahkamah akan memuat putusan yang telah selesai dibacakan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 129, 128, 78, 125, garis miring PHP titik GUP garis datar 19 Romawi, garis miring 2021, dan untuk perkara nomor 109, 64, 20, 44, 14, 53 garis miring PHP titik BUP garis datar 19 Romawi garis miring 2021 telah selesai. Selamat sore, terima kasih.